menjawab statement dari Mas Zaki tadi, urusan kalah nih jangan sampai akhirnya ngajak penonton di tribun gitu. Ini kok ditariknya jadi urusan seakan-akan protes atau gerakan karena kalah pemilu. Itu yang salah. Jadi partai politik maupun anggota dewan, fraksi-fraksi di DPR itu kan tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi salah satunya kenapa sih kita ingin menggulirkan hak angket ini kan karena memang ada hawanya di masyarakat itu begitu. Hawanya yang saya sebutkan tadi, Zaki mungkin terlambat bergabung dengan kita tadi kan saya sampaikan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, guru-guru besar, mahasiswa, masyarakat di akar rumput yang mempertanyakan itu tadi yang saya sebutkan. Saya rinci satu persatu, ada keterlibatan presiden dalam kampanye terselubung misalnya, ya kan. Dan kalau kita bicara soal kanal-kanal dan ruang-ruang di mana yang kita bisa melakukan protes atau terhadap pelanggaran kecurangan, kan kita terbukti bahwa Bawaslu juga tidak melakukan tugasnya secara profesional. Ya, saya kasih contoh ketika ada pembagian susu di Car Free Day, ya kan, dia bilang itu bukan pelanggaran. Kemudian sebenarnya selain di situ ada pelanggaran juga terkait Pergub karena itu di bagian Car Free Day. PJ-nya Heru, orang dekat dari Presiden Jokowi, ya kan, dia juga tutup mata, ya, di wawancara bilang saya belum bangun pagi itu kan, dan lain-lain. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Walau kita bicara ini salah satu detail kecil aja. Nah ini juga itu contohnya mengapa hak angket itu bisa harus dilakukan karena ini nggak bisa dibawa ke MK. Hal seperti itu. Oke, baik. Mas Ciko, ini yang pertama kali bicara adalah Mas Ganjar, capres dari PDIP, 19 Februari, ya kan? Terhitung sampai saat ini, apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dikomunikasikan, terutama pasca dukungan, hembusan dukungan lah dari Nasdem, PKB dan P3? PKS. Yang pasti yang pertama harus kita solidkan dulu adalah di internal PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di internal PDI Perjuangan sudah solid. Dan kita cukup serius untuk menggulirkan hak angket ini terkait dukungan-dukungan dari parpol lain yang memang sangat dibutuhkan karena memang ada persyaratan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi dan lain-lain, apalagi untuk di paripurna harus disetujui oleh lebih dari 50%. Nah ini yang masih menjadi perbincangan lah di antara kita dengan parpol-parpol lain. Tapi ini serius hak angket yang mau digulirin? Serius, so far so good. Saya juga tadi siang baru menghadiri rapat di mana memang kita juru bicara maupun juga narasumber dari PDI Perjuangan memang ditugaskan untuk menyampaikan bahwa memang ini suatu hal yang serius akan kita gulirkan. Oke. Urgensinya apa sih? Kalau tadi kita dengarkan banyak yang nggak urgent lah dan sudahlah. Ada yang melihat ini kan cuma langkah-langkah pihak yang kalah. Tadi Afiani juga menyatakan kan, tujuannya apa sih? Ujungnya apa sih? Ujungnya cuma satu sebenarnya, mencari kebenaran. Ya, kebenaran dari apa sih? Kebenaran dari dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat dan hawa yang berkembang di masyarakat yang dicerminkan dari statement-statement tokoh-tokoh budayawan maupun guru besar, bahkan Uskup Agung pernah menyampaikan juga bahwa ada semacam disinyalir adanya abuse of power dari kekuasaan dari pemerintah dalam melaksanakan undang-undang, dalam menjalankan apa yang kita sebut pesta demokrasi kita. Jadi ini hal urgent ya? Saya rasa urgent untuk bangsa dan negara dan untuk kebaikan demokrasi kita dan tidak ada yang salah, jadi tidak ada harus ditakut-takuti ya kan dari hal ini bahwa kita mencari kebenaran. Apa aja kebenaran terkait apa, dugaan-dugaan terkait apa, keterlibatan ASN, Polri, TNI dalam mendukung salah satu paslon ini yang berkembang di masyarakat dan juga di paslon-paslon lain. Nah, tapi juga tidak terbatas dengan partai politik, mau PDI Perjuangan aja ini karena kita kalah lalu kita enggak kok. Kita lihat seperti Bang Rey misalnya dan kawan-kawannya dari pengamat politik gitu, semuanya mempertanyakan hal ini. Kita kan setiap hari nonton TV tentang politik dan lain-lain. Ini semua mempertanyakan soal keterlibatan ASN, TNI, Polri, penekanan terhadap aparat desa, ya kan? Apakah ada keterlibatan atau intervensi presiden terkait putusan MK? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus dijawab sekarang. Kenapa? Untuk kebaikan negeri ini ke depannya. Ada 5 tahun lagi. Bisa mengklirkan itu agar 5 tahun lagi. Saya kasih contoh supaya tidak ada lagi penggelontoran bansos di pra pemilu, ya kan, hal-hal seperti ini. Nah ini juga pertanyaannya, jadi sangat banyak rentetan list dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kita bisa cari jawabannya bukan di MK, di mana MK adalah tentang perselisihan suara. Nah, tapi ini terkait pemilu secara keseluruhan, kecurangan tanda kutip dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Nah di situ ya tepatnya.